Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ibu telah memasuki tahapan yang sangat penting dalam program profesi guru ini, yaitu uji komprehensif. Nah, sudah siap, Bu? Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang, Bu Krisna, ada dua perangkat kan yang Anda telah upload di LMS, dan kita beranggapan bahwa kedua perangkat itulah yang terbaik dari tiga perangkat yang telah Ibu susun. Nah, saya langsung tanya, mengapa kedua perangkat itu yang dipilih? Apa dasarnya? Termasuk dalam TPACK-nya, Pak. Yang satu, sudah ada peer teaching-nya, jadi sudah teman-teman koreksi juga. Yang kedua, dulu waktu sama Bapak, Pak, RPP-nya analisis sama Bapak. Jadi saya kira ini aja, dua ini yang saya ajukan untuk uji komprehensif. Ada unsur-unsur kreativitas dan sebagainya. Nah, untuk itu saya meminta kepada Ibu untuk menampilkan cuplikan pembelajaran yang paling menarik. Saya berikan waktu sekitar 10 menit. Silakan, Bu. Baik, saya share dulu ya, Pak. Ya. Baik, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik ya. Baik, Cahya, silahkan pimpin berdoa, tapi jangan lupa kita sikap sempurna dulu ya. Tangannya ada dua, jarinya lima, kulipat keduanya, mari mulai berdoa. Siap, Cahya, silahkan. Baik, Bu, berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita isi dulu link absensinya yang sudah Ibu sebarkan ke dalam WA Group ya. Nanti kalian masuk langsung link absensinya ya. Anak-anak, sebelumnya mari kita menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan sikap rasa nasionalisme dan jiwa nasionalisme kita. Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tema 2, yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan, dan subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui penayangan film animasi, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan dengan tepat. Ibu ingin tanya nih, ya, lebih suka mana? Membaca cerita atau menonton film? Menonton film, Bu. Nah, sekarang Ibu punya film nih, kalian tonton ya anak-anak ya. Bu, ini uangnya belum ada kembaliannya. Kalau ada, uang pas 20.000 aja, Bu. Ya, Bu. Buat kalian aja deh kembaliannya. Saya lagi buru-buru nih, Bu. Ini makasih ya, Bu. Ini gimana? Baik anak-anak, setelah menonton film Nusa dan Nara tadi, coba Ibu pengen tahu amanat apa yang kalian bisa ambil dari dalam isi film tersebut. Ini, Bu, kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam berdagang, Bu, yaitu dengan jujur, terpercaya, dan amanah. Iya, hebat anak-anak. Nah, siapa tokoh yang ada dalam film animasi tersebut? Rara dan Nusa, Bu. Iya. Nah, selanjutnya ada LKPD. Nanti kalian coba ya ceritakan kembali film animasi tadi. Nanti Ibu share lagi di WA grupnya ya. Nanti hasilnya dikumpulkan boleh melalui video saat kalian membacakan cerita tersebut ya. Sebelum kalian tutup Zoom meeting ini, nanti tolong kerjakan evaluasinya dalam link quizzes ini ya anak-anak. Nanti Ibu sebentar lagi Ibu share ya link quizzes ini. Terima kasih anak-anak. Semoga semuanya sudah memahami apa pembelajaran yang Ibu laksanakan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan, Bu Krisna. Ya, Pak. Mengapa milih cuplikan pembelajaran itu tadi? Apa alasannya? Menurut saya, langkah pembelajaran tersebut yang saya tampilkan sudah termasuk dalam proses pembelajaran abad 21 yang apa itu pembelajaran abad 21, Pak? Yang sudah bagaimana ciri-ciri pembelajaran abad 21?
yang sudah termasuk ke dalam 4C, Pak, yaitu critical thinking, creative thinking, communication, and kolaborasi, Pak. Adakah critical thinking-nya tadi? Ada, Pak. Ada anak-anak itu saling bertanya jawab dengan saya, Pak. Kalau creative Nah, kalau thinking, yang creativity, lalu menceritakan ulang Nusa dan Rara itu, Pak, dengan bahasanya sendiri. kemudian kolaborasi, kolaborasi, Ada diskusi dengan temannya, Pak, untuk mengerjakan LKPD-nya. Saling bekerja sama. kalau komunikasi, anak-anak tadi untuk hasil LKPD-nya dibuat video, Pak. Jadi suatu perwakilan anak melaporkan hasil diskusinya, Pak. Berikutnya, selain unsur-unsur tadi, unsur lain yang perlu dimunculkan, diimplementasikan dalam pembelajaran abad 21 itu apa lagi? Teknologi juga tadi ada, Pak. Saya menggunakan blended learning juga. Blended learning antara room di Zoom meeting sama di WA, Pak. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan itu adalah kepribadian. Ya. Menurut Ibu, apakah pada saat tadi mengajar itu sudah memperhatikan aspek-aspek guru yang memesona? Menurut saya sudah, Pak. Ya, mengapa Ibu mengatakan sudah? Karena harus ramah terhadap siswanya, lalu berpakaian rapi, gitu, Pak. Sekarang, menurut Ibu, apakah tadi sudah menampilkan bahwa profesi yang Ibu sekarang jalani, yaitu sebagai seorang guru, benar-benar merupakan panggilan jiwa? Dengan berusaha memberikan hal-hal kebutuhan anak, Pak. Seperti tadi kan saya seharusnya kan di buku cerita. Kan karena anak-anak mungkin sekarang tidak malas untuk membaca. Jadi saya tayangkan dengan film animasi seperti itu, Pak. Berusaha memberikan perhatian yang lebih terhadap anak-anak, Pak. Apa yang kalian sukai? Cerita atau film? Lalu? Gitu, Pak. Kata anak-anak film, Bu. Ya, saya menayangkan filmnya gitu, Pak. Karena mungkin saat ini anak-anak sukai hal tersebut gitu. Oke. Nah, sekarang apakah ada tadi di dalam cuplikan pembelajarannya itu Ibu memperhatikan pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa? Saat siswa mengutarakan pendapatnya mengenai amanat pesan yang diambil dari film Nusa dan Rara tersebut, Pak. Sekarang, apakah memang tanda-tanda bahwa Ibu akan mengimplementasikan pembelajaran yang hot itu memang tercakup pada perangkatnya? Iya, ada, Pak. Kalau tercakup, pada bagian mana kita bisa melihat tanda tersebut bahwa Ibu akan menerapkan pembelajaran yang hot? Pada IPK, Pak, menyajikan hasil klarifikasi informasi yang terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, lalu menganalisis tanggung jawab sebagai warga negara, membuat contoh pengalaman sikap tanggung jawab sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan membuat laporan hasil analisis tentang peran ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Baik. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Dr. Wahira. Ya, baik. Akan diambil alih sampai selesai. Ya, baik, terima kasih Pak Faisal. Ibu Risna ya. Ya, Bu Risna, tadi kan kita melakukan proses pengajaran, gitu ya. Ada beberapa hal yang
Bu Risna lakukan dalam proses pembelajaran ini? Tolong saya dijelaskan kembali di kegiatan pendahuluan, di mana kegiatan tadi yang menceritakan bahwa Ibu Risna melakukan persepsi dengan memberikan motivasi ke siswa. Pertama-tama membuka kelas dengan salam, memberikan link Zoom meeting di WA group, Bu. Lalu saat masuk Zoom meeting, saya menyuruh anak-anak berdoa dengan menggunakan nyanyian dulu untuk menyikapkan sempurna sebelum berdoa. Lalu setelah itu memberikan link presensi melalui Google Form yang disebarkan melalui WA group. Lalu menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan jiwa nasionalisme, dan juga mengaitkan materi yang telah diajarkan minggu lalu dengan materi yang akan dipelajari. Setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran. Oke, baik. Nah, di kegiatan inti ini tadi menggunakan model pembelajaran apa? Pendekatannya pakai apa? Model pembelajaran problem based learning, pendekatannya saintifik dan TPACK, Bu. Saintifik ya. Di mana kegiatan ini tadi yang mencirikan kegiatan hostnya. Di mana di dalam host itu kan ada kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Di mana tadi kegiatan pembelajaran yang mencirikan itu? Dan kegiatan itu. Kegiatan komunikasi yaitu saat siswa bertanya jawab mengenai gambar yang tadi ditampilkan atau film yang sudah ditampilkan ataupun video pembelajaran yang sudah ditampilkan, Bu. Kolaborasi saat siswa berdiskusi dengan temannya, diberi tugas kelompok, Bu. Bersama-sama bekerja sama mengerjakan tugas kelompok tersebut. Creative thinking. Di situ ada pembuatan menceritakan kembali, Bu, film animasi yang sudah ditayangkan tadi. Nah, jadi saya share lagi film animasinya di grup gitu, di WA grup. Setelah itu critical thinking. Saat bertanya jawab dengan guru itu juga termasuk critical thinking, Bu. Itu di dalam proses pembelajaran, teori belajar apa yang melandasi? Teori belajar apa saja? Ada 3, Bu. Teori konstruktivistik, lalu teori humanistik, sama teori kognitif, Bu. Kalau teori konstruktivistik itu benar berkaitan dengan PBL ya, Bu, yaitu menekankan pada proses kebebasan menggali pengetahuan yang dalam upaya mengaktifkan siswa untuk belajar menemukan sendiri itu, Bu. Kalau teori humanistik, proses belajar yang ditujukan dengan untuk kepentingan memanusiakan manusia, stimulus, reward, lalu ucapan-ucapan hebat, lalu dengan penayangan pembelajaran yang lebih menarik, Bu, agar lebih menyenangkan terhadap siswa. Teori kognitif itu sama dengan, menurut saya sama dengan teori konstruktivistik, yaitu menekankan pada proses pembelajaran siswanya. Seperti itu, Bu. Oke. Dalam proses pembelajaran tadi itu kan ada beberapa yang teknik evaluasi ya, instrumen evaluasi. Coba disebutkan untuk jenis instrumen yang digunakan di dalam penilaian apa-apa saja. Evaluasinya untuk pengetahuan menggunakan kuisis, Bu. Penilaian sikap dengan rubrik, Bu. Untuk keterampilan menggunakan rubrik juga sama, Bu. Nah, di dalam proses pembelajaran ya nanti ke depan, apa yang akan dilakukan oleh Bu Risna di dalam refleksi atau pengembangan diri? Saya akan melihat apakah anak dapat memahami tidak dengan pembelajaran melalui video-video. Terus apakah anak bisa mengikuti dalam melakukan evaluasi secara dalam bentuk kuisis apa tidak? Mungkin seperti itu, Bu. Baik. Nah, dalam kegiatan proses pembelajaran tadi, menurut Ibu Risna apa yang masih kurang perlu diperbaiki?
penerapan materi, masalah materi kan PBL ya. Saya materinya itu munculkan masalah itu masih sedikit kurang bagus gitu, Bu. Lalu apa yang mau dilakukan kalau seperti itu pengembangannya ke depan? Mungkin pemahaman materi yang lebih luas untuk mencari masalah-masalah yang ada di sekitar siswa dulu, Bu. Oke, baik. Berarti sudah tahu ya apa yang harus dilakukan perbaikannya untuk ke depan. Karena ini akan dicobakan kembali di proses pelaksanaan TPN. Baik, terima kasih Bu Tina. Cukup ya? Cukup untuk uji komprehensif ini. Silahkan di stop recordnya. Ya, Bu. Lalu silahkan Bu Rina leave room. Ya? Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah warahmatullahi wabarakatuh.